Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Faridatun Nikmah selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Masa Disintegrasi Dinasti Abbasiyah, yang mana pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Lutfia Umusolihah. Materi kedua yaitu Saudari Frista Nuruduha Multazam. Materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Nilna Ashifa. Rumusan masalah yang pertama adalah penyebab diintegrasi dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah proses diintegrasi politik dan munculnya dinasti-dinasti kecil. Yang ketiga adalah perkembangan intelektual dalam masa diintegrasi. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu masa disintegrasi. Nah, masa disintegrasi itu merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Awal mula munculnya masa disintegrasi ini yaitu pada penurunan Harun al-Rasyid. Yang mana Harun al-Rasyid ini telah mewariskan tahtanya kepada anak tertuanya yang bernama Al-Amin dan juga anak yang termuda yang bernama Al-Ma'mun. Tapi ketika Harun al-Rasyid wafat, Al-Amin ini mengkhianati hak milik adiknya dan menunjuk anaknya sebagai penggantinya. Akhirnya peperangan pun terjadi di antara kedua saudara tersebut. Yang mana Al-Amin ini didukung oleh militer Abbasi yang berada di Baghdad, dan Al-Ma'mun ini harus berusaha memerdekakan Khurasan dalam rangka untuk mendapatkan dukungan dari pasukan perang Khurasan tersebut. Akhirnya Al-Ma'mun lah yang dapat mengalahkan saudara tertuanya dan mengklaim menjadi khalifah pada tahun 813 Hijriah. Namun perang ini tidak hanya melemahkan kekuatan militer saja, tapi juga melemahkan warga Irak dan provinsi yang lainnya. Pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun juga terjadi disintegrasi yang menyebabkan munculnya dinasti Tohiriyah yang didirikan oleh Tohir, yang mana dia adalah mantan gubernur Khurasan dan diangkat menjadi jenderal militer Abbasiyah. Dia diangkat menjadi jenderal karena membantu merebut kekuasaan Al-Amin. Al-Ma'mun telah memberikan jabatan kepada Tohir dan juga menjanjikan jabatan-jabatan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Karena upaya menyatukan kalangan elit di bawah arahan khalifah tidak dapat terwujud, maka sebagai gantinya yaitu pemerintahan dikuasai oleh sebuah persekutuan khalifah dengan penguasaan gubernur barat. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas ini menurun adalah perebutan kekuasaan pada pusat pemerintahan. Hal ini juga terjadi pada pemerintahan Islam sebelumnya, karena memang sebelum Nabi wafat, beliau tidak menentukan bagaimana cara pergantian pemimpin setelah ditinggalkannya. Namun beliau hanya menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin yang sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Nah, perebutan kekuasaan ini terjadi lagi pada Bani Abbas, apalagi pada awal berdirinya Bani Abbas tersebut. Pada abad ke-13, tenaga intelektual dan hasil-hasil yang diantaranya itu dihancurkan oleh bangsa Mongol pada waktu mereka menguasai Baghdad, dan para penduduk banyak yang dibunuh. Beberapa faktor lain yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama yaitu persaingan antar bangsa, yang kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga konflik keagamaan, dan yang keempat ancaman dari luar. Keruntuhan Bani Abbasiyah ini banyak disebabkan oleh kelemahan dari kalangan mereka sendiri, antara lain kurang percayaan khalifah terhadap para warga negara yang menjadi tentara seperti dari Turki. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan khalifah. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang proses disintegrasi politik dan munculnya dinasti kecil. Dalam periode pertama, sebenarnya banyak tantangan dan gangguan yang dihadapi dinasti Abbasiyah. Beberapa gerakan politik yang merongrong pemerintah dan mengganggu stabilitas muncul di mana-mana, baik gerakan intan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Namun, semuanya dapat diatasi dengan baik. Keberhasilan penguasa Abbasiyah mengatasi gejolak dalam negeri ini makin memantapkan posisi dan kedudukan mereka sebagai pemimpin yang tangguh. Kekuasaan betul-betul berada di tangan khalifah. Keadaan ini sangat berbeda dengan periode sesudahnya. Setelah periode pertama berlalu, para khalifah sangat lemah. Mereka berada di bawah pengaruh kekuasaan yang lain. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok.
Para khalifah cenderung ingin lebih mewah dari pendahulunya. Kehidupan mewah khalifah-khalifah ini ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Kecenderungan bermewah-mewah ditambah dengan kelemahan khalifah dan faktor lainnya menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Khalifah Al-Mu'tasim untuk mengambil kendali pemerintahan. Usaha mereka kembali sehingga kekuasaan sesungguhnya berada di tangan mereka. Sementara kekuasaan Bani Abbas di dalam Khalifah Abbasiyah yang didirikannya mulai pudar dan ini merupakan awal dari keruntuhan dinasti ini. Meskipun setelah itu usianya masih dapat bertahan lebih dari 400 tahun. Pilihan Khalifah Al-Mu'tasim terhadap unsur Turki dalam kentaraan terutama dilatar belakangi oleh persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Ma'sum dan sebelumnya. Bahkan perebutan kekuasaan Al-Amin dan Al-Ma'mum dilatar belakangi dan diperhebat oleh persaingan antara golongan Arab yang mendukung Al-Amin dan golongan Persia yang mendukung Al-Ma'mun. Masuknya unsur Turki dalam pemerintahan Abbasiyah semakin menambah persaingan antar bangsa. Al-Mu'tasim dan Khalifah sesudahnya Al-Watsik mampu mengendalikan mereka. Namun Khalifah Al-Mutawakkil yang merupakan awal kemunduran politik Bani Abbas adalah khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya, orang-orang Turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat. Setelah Al-Mutawakkil wafat, merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah. Oleh sebab itu kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun mereka masih memegang jabatan khalifah. Sebenarnya ada usaha untuk melepaskan diri dari perwira Turki itu. Tetapi selalu gagal. Dari 12 khalifah pada periode kedua ini, hanya 4 orang yang wafat dengan wajar. Selebihnya kalau bukan dibunuh, mereka diturunkan dari tahta dengan paksa. Wibawa khalifah merosot tajam. Setelah tentara Turki itu lemah dengan sendirinya, di daerah-daerah muncul tokoh-tokoh kuat yang kemudian memerdekakan diri dari kekuasaan pusat, mendirikan dinasti-dinasti kecil. Inilah permulaan masa disintegrasi dalam sejarah politik Islam. Kekuasaan khalifah bahkan kadang-kadang hanya sebagai lambang saja. Kekuasaan sebenarnya di tangan wazir atau panglima atau sultan yang berkuasa di Baghdad, sehingga kadang-kadang nasib khalifah tergantung pada selera penguasa, diangkat, diturunkan, atau bahkan dibunuh. Oleh karena itu kekuasaan politik sentral jatuhnya wibawanya karena negara-negara bagian tidak menghiraukan lagi pemerintah pusat, kecuali pengakuan secara politis saja. Demikian juga kekuasaan militer pusat menurun karena masing-masing panglima membentuk kekuasaan sendiri. Menurut Wahid, ada 2 hal yang menyebabkan kemunduran daulah tersebut. Pertama, kegagalan para khalifah mempersatukan daerah kekuasaan yang begitu luas ke dalam satu ikatan politik. Satu faktor yang jelas adalah luasnya wilayah yang harus dikendalikan, terutama jika dilihat dari tidak adanya komunikasi dengan berbagai wilayah kekuasaan. Hal tersebut bukannya tidak dapat dibatasi, namun salah satu persyaratan untuk mempersatukan wilayah yang sangat luas ialah harus ada satu tingkat saling percaya yang tinggi di kalangan para penguasa, terutama para pelaksana pemerintah. Kedua, meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran yang pada gilirannya sangat berkaitan dengan perkembangan dalam teknologi militer. Pemakaian tentara bayaran juga berarti semakin banyak uang yang dikeluarkan, maka tentara yang dimiliki makin kuat pula. Dalam hal ini nampak bahwa untuk mempertahankan posisinya, khalifah memerlukan kekuasaan militer yang cukup untuk mengatasi para pembangkang, terutama para gubernur yang memerintah di sekitar wilayah kekuasaan Abbasiyah. Pada periode kedua, kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah berada di bawah kendali orang-orang Turki, sedangkan pada periode ketiga Daulah Abbasiyah berada di bawah kendali Bani Buwayh. Kehadiran Bani Buwayh berawal dari 3 bersaudara putra Abu Syuja, yaitu Ali, Ahmad, dan Hasan.
untuk keluar dari tekanan kemiskinan, ketiga bersaudara ini memasuki dinas militer yang ketika itu dipandang banyak mendatangkan rezeki. Pada mulanya mereka bergabung dengan pasukan Makan Ibnu Ali, seorang panglima perang wilayah Dailam. Setelah pamor Makan Ibnu Ali memudar, mereka kemudian bergabung dengan Panglima Madawij Ibnu Zair al-Dailami. Karena prestasi mereka, Madawij mengangkat Ali sebagai gubernur di Al-Garoj dan dua saudara lainnya diberi kedudukan penting pula. Dari Al-Garoj itulah kekuasaan Bani Buwayhi bermula. Ali berhasil menaklukkan daerah-daerah di Persia seperti Rai, Isfahan. Ali berusaha mendapatkan legitimasi dari Khalifah Abbasiyah yaitu Al-Radhi Billah dan mengirim sejumlah uang untuk perbendaharaan negara. Ia berhasil mengadakan ekspansi ke Irak, Ahwaz, dan Wasit. Dari sini, tentara Buwayhi menuju Baghdad untuk merebut kekuasaan di pusat pemerintahan. Ketika itu terjadi perebutan jabatan Amir al-Umara, wazir, dan pemimpin militer. Para pemimpin militer meminta bantuan kepada Ahmad ibnu Buwayhi di Ahwaz. Ahmad dan pasukannya tiba di Baghdad pada tahun 945 Masehi. Ia disambut baik oleh Khalifah dan langsung diangkat menjadi Amir al-Umara, penguasa politik negara, dengan gelar Mu'izz al-Daulah. Saudaranya Ali yang memerintah di Shiraj diberi gelar Imam al-Daulah, dan Hasan yang memerintah di Isfahan dan Rai diberi gelar Ruka al-Daulah. Kemunduran Bani Buwayhi berawal dari konflik intern mereka yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara putra Mu'izz al-Daulah dengan putra Imam al-Daulah dalam perebutan jabatan Amir al-Umara. Di samping itu juga ada gangguan dari luar seperti semakin gencarnya serangan dari Bizantium ke dunia Islam dan semakin banyaknya daulah kecil yang memisahkan diri dari pusat seperti Fatimiyah di Mesir, Iqsidiyah di Mesir, dan Syiriah, serta daulah Saljuk berkuasa mulai tahun 1055 sampai 1994 Masehi. Pada masa ini, posisi dan kedudukan khalifah lebih baik, setidaknya kewibawaan dalam agama dikembalikan setelah beberapa lama dirampas oleh orang-orang Syiah. Meskipun Baghdad dapat dikuasai, namun Baghdad tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Turul Beg memilih Naisapur dengan Rai sebagai pusatnya. Sekian dari faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada periode ini sehingga banyak daerah memerdekakan diri adalah dengan profesionalitas angkatan bersenjata. Ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Daulat Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Perkembangan intelektual dalam masa diintegrasi. Pada masa diintegrasi yang dimulai dengan berdirinya dinasti Tohiriyah, perkembangan intelektual mengalami perkembangan yang cukup berarti. Ini terbukti dengan munculnya tokoh-tokoh intelektual pada bidangnya, baik itu dalam bidang ilmu sastra, ilmu filsafat dan kedokteran, maupun dalam bidang hukum dan politik. Ilmu sastra, munculnya tokoh seperti Abdul Allah al-Ma'arri, seorang penyair filosof, pujangga proza sabi, bekerja di beberapa administrasi pemerintah. Sahab Ibn Ubad, pujangga yang pernah menjabat menteri di masa Takhrut Daulah. Dia terkenal seorang Syiah yang sangat fanatik. Yang kedua adalah ilmu filsafat dan kedokteran. Muncul tokoh-tokoh seperti Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi, seorang filosofi dari kedokteran yang terkenal. Ali bin Abbas al-Majusi, dokter pribadi dari Ahdudud Daulah dan sekaligus pengarang dari buku
Kamil As-Sinaat. Yang ketiga adalah hukum dan politik. Tokohnya dalam bidang ini adalah Imam Mawardi, seorang pengarang ilmu politik yang sangat aktif, penulis dari Al-Ahkam Al-Sultaniyah tentang hukum pemerintah. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah diintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Disintegrasi muncul akibat adanya perpecahan dalam pemerintah Bani Abbasiyah. Perpecahan itu mulai terjadi sejak akhir pemerintahan Harun ar-Rasyid, tepatnya pada saat penurunan tahta beliau mengangkat putranya yaitu Al-Amin. Selain itu, yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas adalah persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan ancaman dari luar. Tapi, walaupun begitu, perkembangan intelektual dalam masa disintegrasi tetap menunjukkan perkembangan yang berarti. Itu terbukti dengan munculnya tokoh-tokoh intelektual pada bidang-bidangnya, baik itu dalam bidang ilmu sastra, ilmu filsafat, dan ilmu kedokteran maupun dalam bidang hukum dan politik.